Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas padi, minat padi Investama Sekuritas ya. Kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Yang pertama kita cek seperti biasa riwayat pembagian dividen ya. Dan dari data yang saya dapatkan untuk padi ini terakhir bagi dividen tahun buku 2014 ya. Jadi kemana nih ya dividennya ya tahun-tahun setelahnya sampai sekarang? Berarti tanda tanya ya harus kita lihat gitu di laporan keuangannya. Penting sekali kita lihat ya perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut ya mungkin cuma untung di atas kertas saja atau ada problem dengan bisnisnya atau mungkin hanya memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya menangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Oke, jadi kalau nggak ada riwayat pembagian dividen gitu ya selama 3 tahun terakhir gitu ya, terutama ya berarti ini nggak layak sebenarnya. Saya biasanya nggak menarik, langsung close aja laporan keuangannya ya, nggak perlu cari yang bagus-bagusnya lagi, terlepas nanti pergerakan harganya yang naik berkali-kali lipat ya saya nggak tahu ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama dicek ini satuannya rupiah ya, berarti kalau satuannya rupiah siap-siap angkanya banyak. Oke, yang pertama kita cek untuk kas tarakas ya, yang ini nilainya. Ini kemana ada yang infoin gitu ya, minta tolong di zoom. Oke, ini saya zoom ya gitu. Kita coba cek untuk kas tarakas ya, yang ini nilainya. Kenapa kita harus lihat kas tarakas ya? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi dia nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya ya. Nah, untuk posisi kas ini dia turun kurang lebih 1 miliar ya, dari sebelumnya 13 miliar sekarang jadi 12 miliar. Nah, kenapa turun? Nanti kita cek detailnya di laporan arus kas ya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas dulu ya, langsung pilih bagian saldo laba ya, dan ini udah terjawab ya di sini ya. Nih, kita pindahkan dulu angkanya. Kan penting ya, kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri. Ya, jadi kalau ini saldo labanya negatif, artinya dia rugi melulu. Artinya si padi dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3, dia mengakumulasikan total kerugian sampai 96 miliar. Ya, rugi melulu, nggak pernah untung. Gitu ya. Jadi kalau saldo labanya negatif, defisit seperti ini, dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Nah, lalu pertanyaan, tapi Pak Edwin, ini kan tahun buku 2014 kan bagi dividen, kok bisa? Nah, bisa jadi di tahun buku 2014 dia saldo labanya masih positif, masih menghasilkan profit gitu ya, dan ada uang kas yang cukup, makanya dia bisa bagi dividen. Nah, mungkin setelah itu perusahaan ada problem masalah rugi melulu, ya akhirnya defisit juga dia. Ya, jadi kalau saldo laba negatif perusahaan dengan yang defisit seperti ini, buat saya ini perusahaan yang bermasalah. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat sampai ke 1000, 2000, saya nggak peduli ya, saya nggak tertarik. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemiliknya, yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu. Ya, 155, 305. Ya, dan ini kita lihat ya. Jadi defisit itu dia menggerus modal. Ya kan ini lihat tuh, modal awal 282, rugi melulu. Ya, dan seterusnya, sisanya 180 miliar. Ya, jadi ya kalau rugi melulu ya nanti lama-lama modalnya bisa habis. Ya, jadi ya buat apalah cari perusahaan yang kalau kayak gini kan berarti belum terbukti untung kembali ya gitu. Dan untuk perusahaan yang defisit seperti ini dihargainya premium ya, di PBV-nya 12 kali gitu. Jadi buat saya sih sangat-sangat mahal ya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Nah, ya karena keuangan gitu ya, ini kan sektornya keuangan nih ya, sekuritas. Nah, cek dulu ya untuk penerimaan ini ya, penerimaan kasnya apa aja ya. Kayaknya kita langsung pilih. Nah, ini ya. Ini kan berarti kegiatan perantara, pendapatan penjaminan efek sama pendapatan dividen bunga ya. Jadi kalau misalnya kayak gini ya udah kita totalin aja lah semua ya biar gampang pendapatannya. Kita jumlahin dulu. Penting kenapa kita harus lihat pendapatan ya, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang baik ya pendapatannya cenderung naik gitu ya. Jadi kalau misalnya ini perusahaannya artinya kalau misalnya dia positif, itu barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia dibutuhkan customer
ya relevan untuk customer, ya diminati oleh pasar. Nah, tapi kalau misalnya dia kayak gini nih negatif, ya berarti kan bisa dibilang ya produknya waktu di tahun buku 2024 gitu kan, ini kan jasa ya. Ya berarti nggak diminati oleh pasar. Mendingan pindah sekuritas lain. Kurang lebih seperti itu pandangan simpelnya ya. Dan ini sebelumnya ini sebenarnya buat saya red flag ya, kalau misal perusahaan yang pendapatannya negatif itu berarti benar-benar parah sekali ya secara profitabilitasnya gitu. Dan tapi sekarang untungnya si Padi ini udah membaik ya, yang sebelumnya dia minus 17,4 miliar sekarang jadi nambahnya 38,4 miliar. Nah, nanti si pendapatan gitu dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Cuman di sektor keuangan di sini nggak ada ya untuk di sekuritas, jadi ya kita skip aja ya. Selanjutnya nanti si pendapatan dikurangi harga modal barang atau jasa, beban usaha dan lain-lain, beban pajak, nanti keluar laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat ya. Ini menarik. Kenapa? Karena ya ini gitu ya, sebelumnya dia rugi, sekarang berbalik untung ya, baik sekali, kinerja sudah membaik gitu. Nah, cuman memang kalau secara PER ini memang mahal sekali ya, di 67 kali gitu. Teman-teman harus tahu ya, kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya teman-teman beli perusahaan dengan PER 67, ya berarti holding periodnya setidaknya 67 tahun gitu ya. Jadi makanya kenapa banyak perusahaan emiten, banyak investor dia yang mencari perusahaan yang PER rendah gitu, PER 5 di bawah 10 gitu. Kenapa? Ya harapannya 5 atau 10 tahun udah balik modal gitu ya, kutip gitu. Jadi kalau ini kan kemahalan ya kalau buat saya gitu ya. Bayangin aja ya, untung per tahun cuma Rp3 per lembar tapi dihargai 198. Berarti perlu berapa tahun ya? 67 tahun untuk balik modal ya. Nggak tahu apakah masih hidup atau udah ini ya, udah pindah dimensi gitu kayaknya. Jadi ya buat saya kemahalan ya. Selanjutnya kita langsung cek untuk penerimaan kas ya. Untuk laporan arus kas kita jarang ya perusahaan dibahas ya, laporan arus kas ini sering dilupakan oleh berita dan analis. Nah, ini kita harus lihat penerimaan kas. Kenapa? Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan gitu ya, dari hasil menggunakan barang atau jasanya, kurang lebih seperti itu. Dia berbeda nggak kayak pendapatan. Kalau pendapatan itu ya dia sifatnya akrual ya, hanya dicatat di atas kertas aja gitu. Tapi kalau penerimaan kas yang tadi, uang yang benar-benar customer bayar ya. Dan ini kita lihat ya, ini memang ini sumnya banyak sekali ya. Cuman kalau saya simpelnya ini aja ya, pembayaran ini aja lah yang paling gampang aja. Ini sama dia ada ini ya, komisi ya, yang ini ya tadi itu kalau nggak salah ya. Jadi coba kita cek lagi ya, biar detailnya. Pendapatan bunga, dividen, kemudian penjaminan efeknya sama kegiatan peralatan. Berarti dia ini aja, ambil aja yang pos paling atas sama pos yang ini, yang kedua aja ya. Saya dibuat yang simpel aja ya. Kita ambil dua jenis aja. 55 supaya sama kayak si pendapatan. Ini jumlah. Oke, ya tadi ini negatif ya. Sedih sekali kalau negatif. Kita ditambah dengan komisi ini ya. Tambah lo. Nah, ini kita lihat ya. Ini nggak valid ya, karena apa? Dia negatif. Jadi ini diabaikan aja dulu ya, diabaikan dulu. Saya buat titik aja ya. Kita lihat yang periode sekarang. Nah, ini kita lihat ya, rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya ini sebenarnya bagusnya 98%. Artinya apa? Customernya itu membayar hampir full ya, sesuai dengan harga produknya gitu. Jadi simpelnya, kalau teman-teman menjual barang 100 juta, customernya bayar 98 juta. Ya 2 juta, sisanya itu berubah dalam bentuk piutang gitu kan. Jadi ini kita lihat ya, Padi dia bilang pendapatan 38,4 miliar, tapi uang yang terima dari customer 37,9 miliar ya. Ini sebenarnya bagus ya kalau mendekati 100% gitu. Artinya tadi customer bayarnya selalu full gitu. Pentingnya kita harus lihat rasio kas ini tinggi ya. Kenapa? Karena tadi si kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Sekarang kita sedikit bahas ke laporan laba rugi dulu. Kalau misal pendapatan udah negatif duluan, berarti kan pasti dia rugi. Ya, jadi kalau si laba rugi, dia itu lebih menekankan ke untung atau ruginya. Nah, tapi kalau arus kas, dia lebih menekankan ke operasional usahanya, operasional bisnisnya. Nah, sekarang lihat ya, teman-teman punya udah terima uang dari customer 37,9 miliar. Bayar operasional, nanti keluar net CFO yang ini. Ya, ini bagus. Yang sekarang ini nilainya positif, ya. Yang sebelumnya negatif, lihat tuh. Artinya apa? Kalau nilai positif, artinya perusahaan itu dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya.
Ya, jadi uang yang customer bayar tuh nggak cuman habis hanya untuk bayar gaji karyawan aja, habis untuk operasional aja, gitu ya, habis untuk bayar supplier ya enggak. Jadi bagus analoginya, teman-teman punya bisnis kecil, udah customer bayar nih, uang nggak kumpul, lalu kalau misalnya nilai yang negatif, ya uangnya itu habis hanya untuk tadi bayar operasional aja, kan nggak ada uang sisa yang bisa dinikmati. Makanya untuk CFO wajib positif seperti ini. Ya, dan ini kinerjanya membaik ya. Yang sebelumnya negatif ya, sekarang jadi positif. Ya, ini kenapa nih ya? Ada problem apa ini di tahun 2024 gitu ya? Saya nggak mengikuti beritanya, cuman kalau saya sih cukup aja lewat laporan keuangannya, wah ini nggak baik ya gitu ya. Ini sebenarnya triple red flag. Kenapa? Dia defisit, dia rugi bersih, dan dia CFO-nya negatif. Ya, jadi kalau udah triple red flag kayak gini, ini biasanya buruk. Cuman yang sekarang ini membaik ya gitu, ada sedikit ada laba lah ya, dan CFO-nya juga positif. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya ini nilainya negatif, bagus ya, artinya perusahaan ya dia berekspansi semakin lama semakin besar, dan atau mungkin dia memelihara aset produktif ya, ya entah apa ya itulah pemeliharaan aja lah, entah ngecat gedung atau apalah itu ya, simpelnya seperti itu. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank ini nilainya negatif ya. Ini baik gitu. Kenapa gitu ya? Karena kalau misalnya nilainya positif ya, perusahaan biasanya mengambil pinjaman gitu. Nah, ini kita lihat tuh ya. Kalau nilai positif dia ambil pinjaman, penerimaan utang dari utang ordinasi. Kalau yang negatif tuh dia pelunasan utang, pembayaran utang. Yang bagus kan yang negatif. Ya, kenapa? Karena kalau dia melunasi utang berarti beban bunga ya semakin kecil, semakin banyak uang kas yang bisa dinikmati oleh kita pemegang saham, dan juga dia akan memperbesar laba bersih. Karena kan si pendapatan nanti semuanya kan nanti dikurangi oleh beban bunga. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuma memang ini pola arus kasnya buat saya sih oke lah, ini bagus gitu ya. Cuman ini dia polanya plus min dan ada penurunan kas tara kasnya. Kalau ada penurunan berarti dia harus mengambil uang dari dalam dompetnya gitu ya. Dan ini kita lihat ya, CFO-nya positif dan CFF-nya ini kan negatifnya paling besar ya. Berarti dia CFF menutupi untuk bayar pinjaman, dan juga dari dompet harus keluar juga untuk pelunasan pinjamannya yang tadi. Ya, jadi sampai sini aja sebenarnya simpel ya gitu. Memang kalau untuk sekuritas biasanya ada rasio-rasio khusus gitu, cuma saya jarang lihat gitu ya. Nah, ini karena ini kan untuk yang non keuangan gitu, jadi kita selesai sampai di sini ya. Jadi kita udah pindahkan data-datanya si Padi ya. Buat saya Padi ini perusahaan yang buat saya nggak baik ya. Kenapa? Karena nggak ada pembagian dividennya gitu, terakhir 2014 ya tahun bukunya, dan itu sudah terjawab di saldo labanya yang negatif ya. Artinya dia masih rugi melulu gitu ya, belum terbukti untung gitu ya. Dan PBV juga untuk perusahaan defisit seperti ini juga mahal ya, di PBV 12 kali, PER juga di 67 kali ya. Dan meskipun secara pola arus kas ini baik ya, tapi secara secara keseluruhan untuk kinerja laporan keuangan perusahaan ini sebenarnya udah lumayan lah gitu ya. Dia drastis gitu, yang tadinya pendapatan negatif sekarang positif, laba yang tadinya rugi bersih sekarang jadi ada laba bersih. Yang dulu sebelumnya net CFO-nya negatif sekarang positif ya, dan sekarang ada pelunasan ya, sebelumnya ambil pinjaman. Ini baik semua gitu ya. Harapannya kalau ke depan dia memang bisa menjaga dengan kinerja seperti ini, ya bisa jadi ini bisa kembali sehat lagi ya untuk si Padi gitu. Nah, cuman nggak tahu nih buat teman-teman, menarik nggak ya untuk si Padi gitu ya. Coba sharingkan pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ke depan gimana saya nggak tahu ya. Teman-teman harus analisis sendiri, harus proyeksikan sendiri apakah ke depan masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, untuk setiap pembahasan kita cuma bahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya aja ya. Jadi saya nggak bahas besok harga sahamnya gimana, enggak ya. Untuk pergerakan saham saya nggak tahu ya, saya nggak bahas itu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan gitu ya, dan sekedar informasi saya terbuka untuk kerjasama, collab, dan juga untuk undangan gitu ya. Silahkan yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di screen dan juga di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.